Kalau lalat biasanya diginiin tuh langsung kabur. Ini enggak. Setiap hari begini. Nggak usah nge-gym, bro. Ini ulet ya. Kayak kerupuk kulit. Permasalahan sampah di Indonesia seakan tidak pernah menemukan jawaban. Tanpa kita sadari, setiap orang menghasilkan setengah sampai 0,7 kg sampah setiap harinya. Mulai dari makanan yang kita beli sehari-hari sampai produk sisa makanan menjadi sampah. Pemirsa, dalam waktu 1 tahun, Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 64 juta ton. Di mana 14% diantaranya adalah sampah plastik dan 60% diantaranya adalah sampah organik. Memegang rekor sebagai jumlah sampah terbesar, sampah organik termasuk sisa makanan memang mendapat persepsi sebagai sampah mudah terurai sehingga seringkali dianggap tidak berbahaya. Padahal jika tidak ditangani dengan benar, dapat membahayakan lingkungan karena dapat menghasilkan zat metana yang dapat merusak lapisan ozon. Ditambah, sampah organik cenderung cepat membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Kini, sebagian masyarakat mulai memanfaatkan ulat maggot atau black soldier fly yang bisa jadi solusi sampah organik yang belum termanfaatkan. Karena sejak masih berbentuk larva hingga menjadi ulat, maggot mengkonsumsi sampah organik. Salah satu tempat peternakan larva black soldier yang ada di Indonesia ada di kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Di lahan seluas 3.000 meter persegi ini, jutaan lalat dikembangbiakan setiap hari. Lalat tentara hitam juga tidak makan dan hanya minum saja. Karena itulah, bukan merupakan faktor penyakit seperti lalat hijau yang hinggap dan makan pada tumpukan sampah, lalu masuk ke rumah-rumah dan hinggap pada makanan kita. Pemirsa, kalau Anda lihat di bagian bawah kaki saya ini banyak sekali lalat ya yang sudah mati. Ini bukan mati karena terinjak, tapi memang siklusnya. Karena lalat yang sudah dewasa ini hanya hidup sekitar 3-5 hari saja. Kemudian setelah itu dia kawin, bertelur, dan kemudian mati. Nah, ini telurnya di sini nih, dia bertelur di sini nih. Lalat yang berasal dari Amerika Selatan ini bisa menghasilkan 200-600 butir telur. Lalat ini hanya mau bertelur di tempat yang kering dan dianggap aman dari predator. Setelah telurnya dipisahkan, lalat akan disiapkan untuk menetas dan membutuhkan waktu 2-7 hari. Pemirsa, dalam satu kotak untuk penetasan si black soldier fly ini, itu kira-kira ada 5 gram dari telur-telur ini. Dan setiap 5 gram akan menghasilkan kurang lebih sekitar 200.000 larva. Ya, 200.000 ya, bukan 200. Banyak banget dong. Telur akan diletakkan di wadah yang sudah diberi makanan ayam berupa pur. Jangan lupa tutup wadah dengan penutup semacam kelambu agar tidak diganggu hama. Selama 7 hari, larva hanya akan diberi makan pur ayam. Setelah 7 hari, baru deh diberikan pakan sampah organik. Jutaan larva-larva ini kemudian dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Sebab setelah 7 hari, larva-larva ini akan memakan sampah organik. Aduh, berat banget. Ini setiap hari itu ada sekitar 6 ton sampah organik. Setiap hari begini. Nggak usah nge-gym, bro. Kita juga nggak boleh terlalu dekat karena takut dia mental kena muka malah nanti. Ada yang bahaya kayak bagian kulit nanas gitu-gitu kan, tajam tuh kalau lempar lagi. Kemudian sampah organik diletakkan di atas larva secara merata. Jika awalnya proses pemberian makan larva hanya menggunakan wadah broodstock, tapi untuk meminimalisir lahan juga menggunakan box growing. Tarik. Sini ya. Dorong. Oh, kayak disuapin, bro. Oke. Dan ini dibiarin makan seharian dan pasti langsung habis. Jadi hitung-hitung lumayan ya, sampahnya tidak dibuang sia-sia, tapi bisa berguna untuk mereka. Dan tidak mengotori lingkungan juga. Oke.
Selama kurang lebih 7 hari ke depan, larva atau maggot ini akan terus diberikan makanan. Jenis sampahnya kita ada roti, ada sayur, buah, juga nasi. Jadi ada beberapa sampah yang memang harus dicacah dulu yang tadi sempat Mas itu lakukan. Kemudian ada juga yang memang langsung dikasih kayak roti, nasi, itu kita langsung kasihkan, tidak harus dicacah karena teksturnya udah siap makan. Agak berbeda dengan pas tadi dicacah. Pas dicacah tuh sebelumnya ya wangi buah. Pas udah gini, agak harum. Jadi kalau kesini pakai masker, campur-campur sama parfum dikit, biar agak wangi. Semriwing bro. Kalau yang di box akan disiapkan untuk dijual, yang di broodstock disiapkan untuk menjadi lalat. Kurang lebih sekitar 5-10% ini yang sudah dipilih. Untuk nantinya akan dijadikan siklus kembali, mereka akan menjadi lalat dan membuat telur lagi. Lumayan capek ya. Nyokop dari tadi. Lanjut. Yang berbeda, kalau larva yang dijual berwarna putih, larva yang diberi pakan kembali untuk siklus selama 10 hari mendatang akan berubah menjadi kehitaman. Nah ini nih kalau yang udah 10 hari dipindahkan ke tempat baru, dikasih makan terus-menerus, dan 10 hari kemudian sudah menghitam. Artinya sebentar lagi akan menjadi lalat. Wah, ada yang berani pegang? Tapi serius ini, ini lucu tahu. Kayak uget-uget gitu bro. Setelah 24 hari, larva selanjutnya diletakkan di wadah pasir. Yuk kita masukkan dulu pupa lalat ke dalam kandang agar menetas dan mengulang siklus dari awal kembali. Nah sementara ini adalah kepompong yang kemudian menjadi lalat, kemudian lalatnya berkembang biak. Banyak banget ya. Nih seberapa banyak nih lihat ya? Ratusan ribu lalat di tempat ini. Di satu titik ini saja ya. Oke, kita lihat larva yang sudah siap panen. Setelah total 14 hari, larva sudah bisa dijual nih. Pisahkan dahulu larva dengan sampah-sampah besar yang masih tersisa, seperti sisa plastik yang ikut tergiling. Kemudian larva dicuci dengan alat khusus. Serius ini di luar prediksi loh. Wangi kayak wangi kerupuk, serius kagak bohong. Cuman kerupuk ini lagi di drying ya, bukan dingin. Wangi kayak kerupuk, serius saya nggak bohong. Saya pikirkan ulat kan baunya wah bakal amis. Wih, wangi kerupuk bro. Usaha yang dirintis sejak 2017 ini bisa menghasilkan 1 ton larva basah setiap hari. Setelah itu larva dikeringkan untuk dijual kembali. Per kilogramnya larva kering dijual Rp70.000, sementara larva basah Rp8.000 per kilogram. Saya belum pernah makan yang versi kering, pernah makan yang kayak ulat sagu yang di Papua. Tapi yang kering gini belum pernah. Tapi wangi ya, coba kita tes. Ini ulet ya. Kayak apa ya? Kayak kerupuk kulit. Iya kan? Kerupuk kulit sapi. Jadi kayak lagi makan kerupuk kulit sapi tapi versi tidak terlalu kriuk. Tapi enak loh. Enak ya? Tuh, enak ya? Ulat yang tadi ya. Wah, enak nih. Proteinnya tinggi ya ini ya? Proteinnya sekitar 40%. 40% protein ya? Meski tergolong mudah dalam perawatan karena hanya memakan sampah organik, tidak semua jenis sampah dapat diberikan pada larva. Basically pada saat itu sampah yang datang jelek, batch-nya jelek lah, produknya jelek dan segala macam. Kita nggak tahu pada saat itu, udah kasih makan aja. Yang terjadi itu tiba-tiba dalam 1 hari tiba-tiba panennya 0. Panennya benar-benar bisa 0. Habis itu tuh berlanjut sampai 3 hari ke depan. Kalau dihitung rata-rata, tempat pembudidayaan BASF ini telah berhasil mengkonversi rata-rata 300 ton sampah organik per bulan. Dan mulai sekarang kita bisa loh memisahkan sampah organik dan sampah anorganik untuk memudahkan pemilihan dan penggunaan kembali jenis sampah sesuai kegunaannya. Salah satunya untuk dikonsumsi larva ini demi kelestarian lingkungan. Rian Fernando, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.